Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Koirul Mustafa dengan NIM 201310140, Dian Permatasari dengan NIM 2003101041, Naila Rizka dengan NIM 2003101060. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai auditing. Pengertian auditing. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Beberapa hal penting dari pengertian auditing. 1. Proses yang sistematik. 2. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. 3. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. 4. Menentukan tingkat kesesuaian. 5. Kriteria yang ditentukan. 6. Menyampaikan hasil-hasilnya. 7. Para pemakai yang berkepentingan. Perbedaan auditing dan akuntansi atau accounting. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub buku besar. Sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, bukti harian, buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Jenis pemeriksaan akuntansi atau audit. Jenis-jenis audit menurut objek auditnya dapat dibedakan menjadi 4, antara lain yang pertama, audit laporan keuangan, yang kedua audit operasional, yang ketiga audit ketaatan, dan yang keempat audit kinerja. Jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama general audit atau pemeriksaan umum, dan yang kedua special audit atau pemeriksaan khusus. Jenis akuntan. Akuntan atau auditor adalah pelaku atau kumpulan orang yang berprofesi atau memiliki kemampuan sebagai pemeriksaan keuangan. Akuntan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yang antara lain, yang pertama akuntan independen, yang kedua akuntan intern, yang ketiga akuntan pemerintah, dan yang terakhir atau yang keempat akuntan pajak. Pentingnya audit. Audit atas laporan terutama diperlukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga independen. Profesi akuntan di Indonesia dan di negara lain. Di Indonesia, pemakaian gelar akuntan sampai saat ini dilindungi oleh Undang-Undang Memakai Gelar Akuntan tahun 1954. Saat ini untuk mendapatkan gelar akuntan, seorang lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, baik negeri maupun swasta, harus mengikuti pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi tertentu dan mengambil antara 20-30 SKS. Untuk bisa memperoleh izin praktik sebagai akuntan publik, seorang akuntan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan Departemen Keuangan, antara lain berpengalaman di KAP minimal 3 tahun, setara 4.000 jam, mempunyai beberapa orang staf, mempunyai kantor yang cukup representatif, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai auditing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.